Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Erda Litriani akan menjelaskan mengenai regresi nonlinear yang beranggotakan saya Rizka Yuliana Siregar dengan NIM 1910602040 sebagai moderator dan pemateri pertama. Selanjutnya Purwanti dengan NIM 1910602042 sebagai pemateri kedua dan Zinka Febriana dengan NIM 1910602050 sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi regresi nonlinear, yaitu regresi nonlinear adalah suatu bentuk analisis regresi di mana data pengamatan dimodelkan oleh fungsi yang merupakan kombinasi nonlinear dari parameter model dan tergantung pada satu atau lebih variabel independen dan dilengkapi dengan metode perkiraan yang berurutan. Sedangkan untuk langkah-langkahnya sendiri, yaitu yang pertama ada pola data, yang kedua uji deteksi nonlinear, yang ketiga penentuan model nonlinear, yang keempat estimasi parameter regresi nonlinear, yang kelima pemilihan model terbaik. Selanjutnya, pada regresi nonlinear ini memiliki tiga macam jenis pola data yang sering muncul. Yang pertama yaitu pola positif scatter diagram, yaitu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi positif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar dari variabel X yang berhubungan dengan nilai-nilai besar variabel Y, sedangkan nilai-nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y. Yang kedua yaitu pola negatif scatter diagram, yaitu pola yang menunjukkan hubungan atau korelasi negatif di antara variabel X dan variabel Y, di mana nilai-nilai besar variabel X berhubungan dengan nilai-nilai kecil variabel Y, sedangkan nilai kecil variabel X berhubungan dengan nilai-nilai variabel besar X. Yang ketiga yaitu pola tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi, yaitu pola yang berkemungkinan tidak memiliki hubungan karena tidak ada kecenderungan nilai-nilai tertentu pada variabel X terhadap nilai-nilai tertentu pada variabel Y. Lanjut materi uji deteksi nonlinear. Ini terbagi tiga. Yang pertama yaitu ada uji riset. Uji riset ini secara lengkap dapat kita lihat di Ramsey dan Gujarati. Dalam uji Ramsey riset disediakan pada library IMTES dengan perintah riset test. Yang kedua, uji White adalah uji deteksi non-linearitas yang dikembangkan dari model neural network yang dikemukakan oleh White pada 1989. Uji ini termasuk dalam kelompok uji tipe Lagrange multiplier atau LM. Yang kedua, uji Terras-Virta adalah uji deteksi non-linearitas yang juga dikembangkan dari model neural network dengan termasuk dalam kelompok uji tipe Lagrange multiplier atau LM. Uji Terras-Virta ini adalah uji tipe Lagrange multiplier yang dikembangkan dengan ekspansi Taylor. Pada akhirnya, perbedaan utama dengan uji White terletak pada tahap kedua prosedur uji, khususnya tentang prediktor tambahan yang dimasukkan dalam model pengujian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Purwanti. Baiklah, saya Purwanti dengan NIM 1910602042 akan menjelaskan mengenai penentuan model nonlinear. Model nonlinear merupakan bentuk hubungan antara perubahan respon dengan perubahan penjelas yang tidak linear dalam parameter. Model nonlinear dapat dibagi menjadi dua, yaitu model nonlinear secara intrinsik linear dan nonlinear secara intrinsik nonlinear. Model yang secara intrinsik linear adalah model yang nonlinear yang dapat ditransformasi menjadi bentuk linear, sedangkan model yang secara intrinsik nonlinear yaitu model yang tidak bisa ditransformasi menjadi bentuk linear. Adapun contoh model nonlinear secara intrinsik nonlinear yaitu pada produksi CAS. Model produksi CAS atau Constant Elasticity of Substitution
Fungsi Constant Elasticity of Substitution, disingkat dengan CAS, dikembangkan oleh Arrow, Minhan, dan Solow. Elastisitas substitusi adalah ukuran bagaimana perusahaan dengan mudah mensubstitusikan satu input dengan input lainnya untuk menjaga tingkat produksi pada level yang sama. Baiklah, saya Sinka Febriana, NIM 1920602050, ingin melanjutkan materi sebelumnya. Estimasi parameter regresi nonlinier. Secara umum, estimasi adalah dugaan atas sesuatu yang akan terjadi dalam kondisi tidak pasti. Estimasi adalah keseluruhan proses yang menggunakan sebuah estimator untuk menghasilkan sebuah estimasi dari suatu parameter. Pendugaan parameter adalah proses untuk menduga atau menaksir parameter populasi yang tidak diketahui berdasarkan informasi dari sampel. Menurut Hock dan Craig tahun 1995, kriteria pendugaan yang baik adalah tak bias, varians minimum, konsisten, statistik cukup, dan kelengkapan. Metode estimasi dengan least square. Metode kuadrat terkecil adalah salah satu metode yang populer dalam mengestimasi nilai rata-rata dan variabel random. Model fungsional umum tentang sistem yang diamati harus ditentukan terlebih dahulu. Model fungsional terlebih dahulu harus ditentukan jumlah variabel yang digunakan dan hubungan antar variabel tersebut. 1. Tak bias. Suatu statistik dikatakan pendugaan tidak bias dari parameter apabila nilai harapan pendugaan sama dengan parameter. Sebaliknya, jika nilai harapan statistik tersebut tidak sama dengan parameter, maka disebut pendugaan yang berbias. Metode estimasi dengan Newton-Raphson. Selain dengan meminimumkan jumlah error kuadratnya, cara lain yang dapat digunakan yaitu menggunakan iterasi NR. Terkhusus untuk model nonlinear, tentunya beberapa asumsi dari model linear tidak memenuhi sehingga penaksiran parameter terdapat data nonlinear mengakibatkan bias. Baik, itulah tadi materi presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan di hati para teman-teman atau penonton sekalian, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.